Apa hukum nikah beda agama dalam Islam? Wala abdum mu'minun, seorang hamba sahaya miskin susah melarat hitam tapi beriman, khairum min musyrikin walau a'jabakum, lebih baik daripada musyrik yang menyembah berhala walaupun a'jaba, ajib, amazing, mengagumkanmu. Wala amatum mu'minatun, seorang hamba sahaya perempuan yang hitam, budak hamba sahaya, khairun, lebih baik, min musyrikatin walau a'jabatkum, daripada musyrik walaupun mengagumkanmu. Hai para bapak, hai para wali, jangan nikahkan anak gadismu beda agama karena mereka melakukan perbuatan zina. Dalam hukum Islam, yang sudah sempat menikah karena tidak tahu hukum, automatically kalau beda agama berlaku hukum fasah. Fasah artinya dipisah. Apalagi mazhab Syafi'i, tidak ada dispensasi keringanan. Jangan lupa, kompilasi hukum Islam Indonesia memakai mazhab Syafi'i. Jangan pernah ada toleransi dalam bidang menikah beda agama. Oh, itu Ustaz Somad itu intoleran. Apa juga lagi yang kau tuduhkan aku intoleran? Sudah kasih daging kurban, intoleran juga. Tak kularang, sudah kularang Belanda membunuh engkau, Jepang membunuh, kau sebut juga tak toleran. Ada masanya kita tegas, ada masanya kita lunak. Dalam masalah memperjuangkan NKRI dari penjajahan, kita semua sepakat bersama. Dalam rangka menjaga ketertiban Pileg, Pilpres, kita bersama. Tapi dalam masalah makanan, dalam masalah ritual, dalam masalah nikah, Al-Quran jelas, hadis jelas, jangan pernah nikah beda agama. Saya pada saat lunak, pada saat lembut, pada saat lentur, tapi pada saat tegas, kita harus tegas. Keras tak boleh, tegas mesti ada. Setuju? Ustaz, doa apa kita sebagai orang tua agar anak-anak kita bisa jadi hafiz, penghafal Quran? Tak usah berdoa. Ibu kalau mau anaknya hafal Quran, hafal hadis, tak usah berdoa, masukkan aja ke SMP Islamik, hafal. Berdoa tiap malam, ya Allah, anakku hafal Quran, anakku hafal hadis. Masuk SMP yang bukan Islamik, gimana dia mau hafal Quran? Masuk jam 12 sudah pulang, cabut sama kawan-kawannya, beli lem kambing, ngelem dia. Rusak. Anak-anak yang sudah pernah ngelem kambing, tangkap, minta bantuan Pak Kapolda, Pak Kapolres, ganti lem kambing dengan lem tepung kanji. Ini harus diselamatkan. Ustadz, satu kabupaten, provinsi, kota yang bisa cuman SMP Islamik, itu karena ada bantuan dana. Kami yang di kampung sana gimana? SMP itu izinnya di bawah bupati, SMA baru gubernur. SMP bisa dimasukkan 5 pelajaran agama. SMP, Quran hadis, akidah akhlak, bahasa Arab, sejarah Islam, fikih. 5 guru. Gurunya dari mana? Dari IAIN Samarinda. Setuju? Guru akidah akhlak dari Fakultas Usuluddin. Guru fikih dari Fakultas Syariah. Guru tafsir dari Fakultas Usuluddin. Guru akidah akhlak dari Fakultas Tarbiyah. Sehingga alumni IAIN bisa mengajar di SMP full day, masuk pagi, keluar sore. Fisika, kimia, biologi, matematika di otak sebelah kiri. Quran hadis, bahasa Arab, sejarah Islam, kepalanya penuh dengan pelajaran, sehingga bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi pengacara, bisa jadi lawyer, bisa jadi dokter spesialis, tapi di kepalanya tetap ada 5 pelajaran: Quran hadis, bahasa Arab, akidah akhlak, sejarah Islam, fikih. 5 guru. Yang gaji siapa? Honda, honor daerah. Bupati tidak berani mengucurkan dana, nanti KPK menangkap temuan. Payung hukumnya ada. Apa payung hukumnya? Perda, peraturan daerah. SMP mesti membuka 5 pelajaran agama. Gurunya ambil dari IAIN, peraturan daerah. Yang mengeluarkan perda siapa? DPR. Yang milih DPR siapa?
nanti mereka datang ke masjid-masjid kita membawa karpet 1 gulung. Jamaah tolong pilih saya ya, ini DP-nya. Nanti kalau saya menang saya tambah, tapi kalau saya kalah ini saya jemput lagi. Mesti ada yang berani tegak berdiri. Pak, jangan bawa karpet, karpet kami sudah mantap, kami tak perlu karpet. Masukkan 5 pelajaran agama ke SMP, SMA, agar anak kami terjaga dari liberal, sekuler, komunis. Siap? Ingat, kalau nanti terjadi yang tidak diinginkan, ternyata caleg-calegnya tidak pro pada pendidikan agama, Abdul Somad tidak salah lagi. Nanti ditanya malaikat, sudah kau sampaikan Abdul Somad? Sudah ya Allah. Kenapa tak naik juga yang pro pada pendidikan agama? Aku tak tahu, mungkin mereka sudah kena serangan fajar. Ustadz, apa hukumnya pacaran? Pengirim pertanyaan jomblo happy. Orang tua yang membiarkan anaknya jalan-jalan malam Ahad, jalan sore. Pak, kami mau jalan sore ini hari libur ke tepi danau, ke tepi pantai, ke tepi sungai. Jalanlah, silakan ya. Papa, mama di rumah ya. Itu bapak sama dengan mengatakan silakan berzina, zina. Bonceng sana, bonceng sini, bonceng sana, bonceng sini, gembung masuk angin. Hai adik-adikku, hai keponakan-keponakanku, kalau sampai terjadi yang seperti itu, ingat, tengok botol baik-baik. Apa yang tertulis di botol? Do not accept if seal is broken. Jangan terima botol kalau segelnya rusak. Botol 3.000, 5.000 perak tak laku kalau segelnya rusak, apalagi kamu. Gak ngerti kami Pak Ustaz. Orang kalau belum sarapan susah nangkap memang. Jaga kehormatanmu nak. Aku tidak melihat kalian sebagai objek. Kalian adalah anak keponakanku, kalian adalah adik-adikku. Jaga kehormatan kalian. Kalau terjadi yang tidak diinginkan, lalu kemudian hamil, yang muntah-muntah kalian, yang mabuk sempoyongan kalian, yang mengandung 9 bulan 10 hari kalian, yang melahirkan meregang nyawa kalian, yang malu kalian. Laki-laki ini plastis saja modalnya, cucu sekali dah. Jaga kehormatan kalian. Pokoknya asal datang dia nanti ke rumah, ingat plastis. Jangan. Bapak harus tegas. Datang dia sekali, terima. Mungkin bertamu silaturahim. Datang dia kuali 2 kali, duduk, tanya. Nak, kami di sini sholat ke masjid. Bapak ini tokoh agama. Kau datang kemari mau apa? Kalau kau mau nikah, aku nikahkan kau. Apa yang kau bawa kemari? Pak, aku tidak ingin sekedar silaturahim. Aku ingin hubungan ini lebih erat. Ku pinang anakmu dengan bismillah. Gitu, harus jantan. Laki-laki yang jantan perkasa bukan dengan memotong knalpot motornya. Bukan itu yang perkasa. Laki-laki yang perkasa bukan yang tegap. Laki-laki yang perkasa adalah yang berani meminangmu atas nama Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu juga begitu. Jangan pasang mahar terlalu tinggi. Kalau mahar mahal, zina murah. Jangan sampai anak-anak muda di Samarinda nanti unjuk rasa bawa baleho, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar, turunkan harga mahar. Kunikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Belajar kalian kepada Al-Mukarram Ustadz Ahmad Khairi Lubis, suaranya Masya Allah. Yang saya kesalkan tadi tak saya rekam pula, HP tak saya pegang. Kalau saya pegang HP, jadi saya rekam dari awal. Tolong rekamannya kirimkan ke nomor saya nanti. Tolong foto rekaman tadi, cut, potong, masukkan ke YouTube, lalu kemudian like and share. Tunjukkan. Bayangkan kalau beliau menjadi menantu Bapak. Tapi saya yakin kesempatan udah habis dah. Tak dapat yang original KW1, KW2 jadilah. Pinang engkau dengan anakku dengan mahar mengajarku surat Ar-Rahman tunai sah. Malam-malam dibangunkannya istrinya, Adinda ayo kita tahajud. Bangun. Nanti kalau nikahnya udah 20 tahun. Kalau yang pengantin baru, wake up my darling, wake up my honey, usolli sunnat tahajud raka'ataini imaman.
lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Allahu Akbar. Selesai sholat tanya istrinya, kok pendek kali bang? Itu yang aku hafal. Tapi di kampung saya sama di Samarinda lain bunyi ayatnya. Di kampung saya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Di Samarinda, walal akhiratu khairul laka minal ula. Apa ini? Rupanya qori kita bukan cuman bisa qiraat Hafs, bisa qiraat Warsh, bisa qiraat Kumbul, bisa qiraat Ibnu Katsir, 14 qiraat di kepala, tak pula pakai Quran. Kadang saya acara pengajian, saya lihat qorinya nggak pakai Quran, HP-nya hidup. Ini nggak pakai Quran, nggak pakai HP. Saya tak berkedip mata, berkedip sikit-sikit, tapi saya tengok, Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita macam Ustaz Ahmad Khairi Lubis, datang minta doa, bawa anak ke situ, Ustaz sapu-sapu kepala anakku ini, hembus-hembus. Dulu kami begitu, orang tua kami, mak saya, ayah saya, asal nampak ulama, asal nampak Ustaz Qari-Qari, dibawakan. Dulu ada namanya Al-Hafiz hafal Quran, Armawi Abdurrahman, dibawakan saya ke situ, diserahkan. Ustaz, ini anakku, tolong ajar mengaji, tolong doakan. Ada namanya Ustaz Abdurrahim, dibawa. Ustaz, ini anakku, tolong. Begitu. Ibu-ibu sekarang enggak, asal datang artis dangdut, ajak foto sama anak. Itu maka anaknya mau nyanyi aja bawaannya. Bagaimana hukumnya menggunakan parfum yang beralkohol? Dua pendapat. Pendapat yang pertama, alkohol itu najis. Maka siapa yang menyemprotkan alkohol berarti menyemprotkan najis. Itu pendapat ulama Saudi Arabia. Makanya kalau bapak ibu tanya kepada alumni Saudi Arabia, parfum beralkohol najis, haram. Tapi kata Syekh Atiyah Sokor dari Mesir, kata dia alkohol bukan najis, alkohol itu racun, dan racun tidak najis. Dalilnya mana? Innamal musyrikuna najasun, innamal khamru khamar, alkohol, wal maisir judi, wal ansab menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis. Najis di situ artinya bukan najis aini, tapi najis maknawi. Bukan bendanya najis, tapi perbuatan minum alkohol itu najis. Dua, ketika turun ayat khamar haram, sahabat Nabi menumpahkan khamar-khamar di jalan-jalan kota Madinah, dan sebagian mereka tidak pakai sendal, menginjak pasir yang terkena khamar. Mereka bawa ke dalam Masjid Nabawi. Nabi tidak menyuruh cuci kaki, ulang sholat mubatal, tidak. Itulah dalil ulama yang mengatakan alkohol tidak najis. Nanti kalau ada ustaz yang berceramah di masjid ini, alkohol najis, ustaz di masjid ini tidak najis, bingung saya Pak Ustaz. Dua-dua sudah saya sebutkan. Ustaz Somad kemarin sudah menjelaskan. Yang mengatakan najis berdasarkan hadis rijsun najis. Yang mengatakan tidak najis, rijsun di situ bukan najis aini tapi maknawi, ditopang dengan hadis Nabi, ditumpahkan khamar di jalan, sahabat lewat dan tidak disuruh Nabi cuci kaki. Itu menunjukkan ada dua hukum ikhtilaf antar ulama. Ustaz Somad pakai yang mana? Saya sampai sekarang tidak pakai parfum beralkohol. Parfum saya parfum non alkohol, tapi obat ketiak pakai alkohol. Adanya masjid yang dinyatakan sebagai tempat radikalisme dan umat Islam dianggap teroris. Bagaimana penjelasan Pak Ustadz? Supaya kita tidak kelahi, apakah tongkat ini 1 meter atau 1 meter kurang, maka kita mesti menyepakati bahwa 1 meter itu adalah 100 senti. Kalau tidak nanti kita kelahi. Datang satu mengatakan, ini pasti tidak 1 meter, ini pasti 1 meter, ini 1 meter, ini kurang.
maka tak usah kelahi, ukur aja. Walaupun ustaz, walaupun siapa, ukur. Kalau cukup 100 cm berarti 1 meter. Kalau kurang berarti tidak. Maka kita mesti membuat acuan. Badan Intelijen Negara, ormas, kepala daerah, polisi, tentara, ustadz, ulama duduk bersama buat kriteria radikal. 1. Anti Pancasila. Setuju? Yang tidak setuju dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, anti dengan Undang-Undang Dasar 45, tidak setuju dengan dasar negara Pancasila, radikal. Nah sekarang siapa ustadz yang tidak setuju? Berarti dia radikal. Supaya kita tidak menjadi fitnah. Jangan Ustadz Somad kami tolak di provinsi kami karena dia radikal. Radikal dari mana? Saya sebelum ke Mesir tes lulus pertama, lulus Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, P4 lulus saya tes, baru saya berangkat ke Mesir. Gimana mau dibilang radikal? Jangan-jangan yang nuduh radikal itu tak pernah tes Pancasila. Dituduh saya anti karena Ustadz Somad radikal. Allah mentakdirkan sebelum tuduhan itu datang, dia sudah masuk ke dalam hutan dari ibu kota provinsi, naik mobil 5 jam ke sungai, dari sungai kami naik sampan 7 jam ke dalam. Apa kerja kami di dalam? Mengajarkan anak-anak TK SD Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Bendera yang sobek-sobek kami ganti. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Begitu muncul tuduhan radikal anti NKRI, ditakdirkan Allah video itu yang di-share oleh jamaah. Tak ada rekayasa, tak ada rencana, Allah mentakdirkan. Jadi kita harus duduk bersama siapa yang radikal itu, supaya tidak seenak orang aja main tuduh karena dia benci, karena tidak sepaham, radikal. Itu Ustadz Somad itu keras, itu suaranya keras, hatinya lembut. Bagaimana jika ada wanita yang ingin memakai niqab cadar namun masih dilarang oleh orang tua? Bagaimana cara menyikapinya? Hai orang-orang tua yang tidak setuju anaknya bercadar, kenapa ketika anakmu bercadar kau marah, tapi kalau anakmu pakai rok mini kau diam? Kenapa ketika anakmu bercadar kau tak suka, dan ketika anakmu tak pakai baju kau diam? Berarti otakmu berkudis. Hai ibu-ibu yang mengejek perempuan yang bercadar. Perempuan yang bercadar itu bukan menjaga pipinya, perempuan yang bercadar itu bukan menjaga matanya, perempuan yang bercadar itu bukan menjaga bibirnya. Hai ibu-ibu yang mengejek perempuan bercadar, katakan hai perempuan yang bercadar, Bu, aku nutup muka aku ini bukan menutup pipiku, aku menjaga supaya mata lakimu yang gatal tak jelalatan. Yang bercadar silakan bercadar karena cadar ajaran Islam. Yang tak bercadar silakan tak bercadar karena tak bercadar pun ada dalilnya. Kalau kalian yang bercadar dengan yang tak bercadar kelahi, yang ketawa yang tak pakai celana. Oleh sebab itu maka syukur mahasiswi pakai cadar sehingga dosen yang ngajar di lokal khusyuk. Bayangkan kalau ada mahasiswi cantik duduk di kursi paling depan, dosen tuh nulisnya sampai ke lantai. Enak ya. Ustaz kok tahu? Saya dosen. Tapi kejadiannya bukan sama saya, sama orang-orang yang apa itu. Oleh sebab itu maka cadar bagian dari ajaran agama Islam. Yang bercadar silakan, jangan sampai kelahi. Ini semua adalah dalam rangka harmonisasi. Maaf Pak Ustaz, saya ingin nanya bagaimana cara agar menjadi pemimpin yang adil disegani oleh anggotanya dalam ruang lingkup organisasi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Syarat yang pertama amanah. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kau menetapkan hukum, antahkumu bil adl, engkau mesti adil. Amanah, adil. Kalau dia amanah, dia adil, maka Allah menyuruh ati Allah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Taatlah pemimpin organisasi, taatlah pemimpin negara, taatlah pemimpin daerah yang adil dan amanah. Untuk menyenangkan hati semua orang tak bisa. Ghayatun nas la tudrak, ridwan nas ghayatun la tudrak. Tak mungkin kita bisa menyenangkan semua orang. Kalau takut menjadi pemimpin, takut punya musuh, mustahil. Nabi Muhammad SAW, apakah semua orang senang sama dia?
Ada Abu Jahal, ada Abu Lahab. Bapak buat saja. Adapun orang yang tak suka, saya ceramah saya ini, berapa banyak orang yang tak suka. Saya cerita tentang lem kambing, yang pakai lem kambing tak suka. Saya cerita tentang narkoba, pecandu narkoba tak suka. Saya cerita tentang LGBT, bencong-bencong marah. Wa qul i'malu, yang penting kau sampaikan. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan menilai amal, wa rasuluhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang akan menilai. Tak usah kita pentingkan penilaian manusia. Capek kita mengikut kemauan manusia. Benar kata Allah, benar kata Rasul. Tawakal ala Allah. Kertas terakhir. Bagaimana cara menginginkan terakhir? Bagaimana cara menasihati orang tua yang tak pernah sholat? Ini yang terakhir. Itu tadi pra terakhir. Ini terakhir. Ustaz, ayah saya tak sholat. Jangan mentang-mentang kamu sudah ngaji, pulang dari pengajian kau panggil ayah sama makmu. Ayah sini, mak sini. Ya ayyuhalladzina aman. Bukan begitu cara menasihati orang tua. Pak Ustaz, ayah saya ini tak sholat Pak Ustaz. Ayah kau kerjanya di mana? Ayah saya kerja kantor gubernur. Mudah aja, hubungi Pak Gubernur. Bilang sama Pak Gubernur, ayah guru bagian ini dia tak sembahyang, tolong Bapak nasihati. Nah, panggil sini. Kau tak sembahyang kan? Kok tahu Bapak? Anakmu ngelapor. Udah, pakai lidah orang lain, tapi yang punya idenya kita. Kalian anak-anak, jangan kalian nasihati bapak kalian, yang kalian nasihati ibu kalian. Kalian tidak pernah besar di mata ibu kalian. Kalian petantang-petantang datang nasihati ibu. Ibu kalian melihat kalian bayi yang baru berjalan. Walaupun kalian sudah punya anak, kalian tetap anak-anak di depan orang tua kalian. Kalian adalah anak-anak bayi yang baru pandai berjalan. Tiba-tiba ceramah, kan lucu jadinya kan? Ayah sholat, lucu kan? Cari tokoh masyarakat, cari tokoh masyarakat, tokoh adat yang kira-kira cakapnya bicaranya didengar. Ustadz, ayah saya ini selalu dengar ceramah Ustadz. Loh, kalau dengar ceramah saya kenapa dia tak sholat? Itulah saya pun heran Pak Ustadz. Tolong Ustadz buatkan satu ceramah pendek yang kira-kira buat dia sholat. Hai bapak-bapak yang belum juga sholat. Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara jahara, kafirlah dia secara nyata. Jenazahnya tidak disolatkan, tidak dimandikan, tidak dikafankan, tidak dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Kemana? Campakkan ke sungai Mahakam. Dah, potong, like and share, kirimkan ke nomor bapak. Kertas terakhir. Ustadz, mohon doa teman-teman karyawan Islamik jamaah yang belum dapat keturunan, mudah-mudahan diberi Allah keturunan. Ini bukan pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Saya umur sudah 40 Pak Ustadz, terus belum punya anak Pak Ustadz. Apa masalahnya? Saya belum nikah. Nikah dulu. Mudah-mudahan yang belum punya anak diberikan Allah anak yang soleh dan soleh. Mari kita aminkan doa imam besar. Duduk khusyuk tenang. Puncak dari pengajian bukan tablik akbar. Puncak dari pengajian adalah doa, karena malaikat yang bersama dengan kita mengaminkan doa-doa kita. Aminkan doa imam besar. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.